update, saya diberi laporan perkembangan oleh Menteri Perekonomian. Saya sangat gembira bahwa perekonomian kita terkendali walaupun perkembangan geopolitik dunia penuh ketidakpastian. Efisiensi anggaran, dua kata yang sedang ramai dibicarakan. Ada mengkritik, apakah ini bisa mengatasi pemborosan APBN? Ada juga yang mendukung, karena memang APBN selama ini boros, kurang efektif efisien, atau ya kurang apalah. Oke, kita semua berhak untuk berpendapat, tapi yang mau kita tahu, bagaimana sebenarnya strategi Prabowo? Akan dibawa kemana dana ratusan triliun? Apakah semata untuk ini membiayai proyek-proyek raksasa? Sebelum menjawab itu, yang pasti efisiensi anggaran ini bukan untuk membiayai IKN. Kenapa? Anggaran untuk otorita IKN juga dipangkas dari pagu anggaran untuk tahun 2025 sebesar 6,39 triliun menjadi 5,34 triliun. Efisiensinya sebesar 1,15 triliun. Jadi untuk sekarang, APBN bukan lagi diproyeksikan untuk membangun IKN. Lalu apa? Intinya, targetnya terus melakukan efisiensi anggaran supaya bisa mencapai 750 triliun. Caranya, efisiensi ini nantinya akan dilakukan dalam 3 tahapan. Putaran pertama, yang sedang dilakukan senilai 300 triliun dari pos bagian anggaran bendahara umum negara. BA-BUN adalah pos anggaran yang langsung dikelola oleh Menteri Keuangan dan tidak berada di pos anggaran kementerian dan lembaga tertentu. Putaran kedua berasal dari hasil pemangkasan anggaran di seluruh kementerian dan lembaga sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2025. Anggaran ini awalnya ditargetkan 306,7 triliun, tapi kemudian bertambah menjadi 308 triliun. Namun, sebesar 58 triliun akan dikembalikan ke kementerian atau lembaga, sehingga nilainya menjadi 250 triliun. Sementara untuk tahap ketiga akan dilakukan lewat BUMN. Targetnya pengumpulan dividen mencapai 300 triliun rupiah. Dari jumlah ini sebanyak 200 triliun digunakan untuk negara, sementara 100 triliun dikembalikan ke BUMN sebagai penyertaan modal kerja. Nah, bagaimana rinciannya di tiap kementerian dan lembaga? Sebenarnya, beberapa kementerian dan lembaga mulanya tidak berdampak pemangkasan, seperti Kementerian Pertahanan, Polri, dan Badan Gizi Nasional. Tapi setelah dilakukan penyusunan kembali, akhirnya juga terkena efisiensi. Setelah adanya rekonstruksi, anggaran Kemenhan terkena pemangkasan sebesar 26,99 triliun dari pagu awal 166,2 triliun. BPK terdampak efisiensi sebesar 1,38 triliun dari pagu awal 6,15 triliun rupiah. Mahkamah Agung terkena efisiensi anggaran 5,43 triliun dari pagu awal 24,2 triliun rupiah. Kejaksaan Agung terkena efisiensi 5,43 triliun dari pagu awal 24,2 triliun rupiah. Di Polri dipangkas 20,58 triliun dari anggaran awal 126,6 triliun rupiah. BPKP terdampak efisiensi 471 miliar. Badan Bergizi Nasional 200 miliar dari pagu awal 71 triliun rupiah. KPK sebesar 224 miliar. Kemudian MPR sebesar 224 miliar juga. Dan PPATK sebesar 109 miliar rupiah. Untuk apa semua anggaran ini? Ini menarik. Dalam pidatonya, Prabowo berencana menggunakan sebagian hasil efisiensi ini untuk membiayai program makan bergizi gratis. Di APBN tahun 2025, program MBG sudah mendapat pagu anggaran 71 triliun rupiah, lalu dipangkas tipis menjadi 70,8 triliun rupiah. Sebagian lagi sekitar 325 triliun akan diinvestasikan ke Badan Pengelola Investasi Danantara. Nah, ini adalah lembaga superholding BUMN yang baru aja dibentuk oleh Prabowo. Model pengelolaannya akan menyerupai Temasek di Singapura dan Khazanah Nasional di Malaysia. Nantinya Danantara akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor,
seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan. Untuk tahun ini ada 15 mega proyek hilirisasi yang sudah siap untuk dijalankan. Jadi dengan dana jumbo yang ada di Danantara, kita tidak lagi bergantung pada investasi asing. Tetap dibuka, tapi kesannya nggak pakai ngemis. Tadi udah kita singgung ya soal dana efisiensi nantinya akan diinvestasikan ke Danantara. Penting untuk tahu dulu nih, apa sih sebenarnya Danantara itu? Baik, nah ini adalah Badan Pengelola Investasi yang diluncurkan pada 24 Februari 2025. Sebagai Badan Pengelola Investasi, Danantara akan menginvestasikan modal yang berasal dari sumber daya alam dan aset negara ke dalam proyek-proyek berkelanjutan dengan fokus pada investasi non-APBN. Konsepnya mengacu ke Temasek Holding Limited milik Singapura. Namun cakupan Danantara lebih luas nih, karena bukan cuma mengelola aset tertentu, tapi juga mengonsolidasikan aset-aset pemerintah yang terbesar di berbagai kementerian agar lebih terintegrasi dan efisien. Dana yang dikelola akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan di berbagai sektor strategis, seperti energi terbarukan, pengembangan industri manufaktur, hilirisasi sumber daya alam, sampai ketahanan pangan. Dasar hukumnya apa? Pembentukan Danantara didasarkan pada perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Revisi ini disahkan DPR pada 4 Februari lalu dan mencakup pengaturan tugas serta fungsi Danantara sebagai badan pengelola investasi. Selain itu, pembentukan Danantara juga diperkuat oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 142/P tahun 2024 yang menetapkan Mulyaman Darman Syahadat, mantan Deputi Gubernur BI dan mantan Ketua Dewan Komisioner OJK sebagai Kepala Danantara dan Kaharudin Janot Daeng Manyambeang, mantan Dirut PT PAL, sebagai wakil kepalanya. Jadi, Danantara ini akan berperan sebagai eksekutor, berbeda dengan Kementerian BUMN yang bertindak sebagai regulator. Kementerian BUMN akan tetap ada dan berperan sebagai pengawas dan regulator BUMN. Nah, soal pengawasan, Prabowo mengajak mantan presiden dan pimpinan organisasi keagamaan untuk mengawasi pengelolaan dari Danantara. Harapannya, Danantara ini bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan mengelola aset senilai 900 miliar US dollar atau 14.000 triliun rupiah. Danantara memiliki potensi besar untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur, energi terbarukan, dan industri strategis lainnya. Ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Keberhasilan Danantara akan bergantung pada strategi investasi yang tepat dan kemampuannya dalam menarik investasi asing. Pemerintah perlu memastikan bahwa Danantara dikelola secara profesional dan transparan untuk menarik kepercayaan investor. Keberhasilan Danantara juga akan bergantung pada kemampuannya dalam mengelola resiko investasi. Hanya peneliti ICW, Wana Alamsyah, mewanti-wanti nih, resiko pengawasan keuangan BUMN makin tidak transparan. Karena dalam draft RUU BUMN yang baru, pemeriksaan laporan keuangan perusahaan tahunan dilakukan oleh akuntan publik. BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bisa memeriksa hanya kalau ada permintaan dari DPR atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Yah, riskan. Mengingat investasi yang dikelola Danantara ini investasi jumbo, akan sangat berpotensi Danantara ini bisa jadi lahan korupsi. Nah, tantangan lainnya nih, dualisme pengelolaan BUMN dengan Kementerian BUMN. Karena Danantara untuk menjadi superholding yang tidak lagi melibatkan Kementerian BUMN, kecuali untuk regulasi dan pengawasan. Nantinya, proses pengambilan keputusan-keputusan strategis bisa menjadi panjang karena membutuhkan persetujuan Danantara dan Kementerian BUMN. Ribet ya, terutama terkait dengan pengelolaan aset maupun investasi. Ya, meski begitu kita harus tetap percaya dengan kebijakan ini, pemerintahan Presiden Prabowo memastikan efisiensi anggaran tidak menghambat pencapaian Astacita, melainkan memperkuat fondasi pembangunan nasional dengan penggunaan anggaran yang lebih produktif dan tepat sasaran. Efisiensi anggaran tidak hanya mengurangi beban negara, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki dampak maksimal. Pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk tetap mendukung kebijakan efisiensi ini demi keberlanjutan pembangunan nasional. Tidak perlu ada kekhawatiran, karena langkah ini
dirancang untuk memastikan kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas utama. Dengan pengelolaan anggaran yang lebih efektif, berbagai program strategis akan berjalan lebih optimal dan membawa manfaat besar bagi kemajuan bangsa.